Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Sudah mandi belum pagi ini? Ya, kalau belum, pantesan baunya sampai di sini. Ya, tapi nggak apa-apa. Anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan memberikan materi pengenalan materi IPA kelas 9 semester 1. Ya. Untuk itu siapkan catatan untuk mencatat apa yang Pak Guru tampilkan pada pagi hari ini. Pada materi IPA kelas 9 semester 1 ada 5 bab. Namun 3 bab awal, bab 1, bab 2, dan bab 3 akan disampaikan oleh Bu Sulfa karena berkaitan dengan biologi. Sedangkan untuk bab 4 dan bab 5 akan Pak Guru sampaikan. Baiklah anak-anak, kita persingkat waktunya biar cepat. Pada bab 4 kita punya judul partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Jadi pada benda mati dan benda makhluk hidup itu tersusun oleh partikel. Nah, ini nanti akan kita bahas. Dimana kalian sebetulnya di kelas 8 sudah pernah belajar tentang unsur, molekul, dan zat. Namun di sini kita akan bahas sedikit lagi. Dimana pada poin A kita belajar tentang molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Nah, itu molekulnya apa saja, sama apa enggak sih molekul yang ada benda mati dan makhluk hidup, nanti akan kita bahas pada poin A. Kemudian pada poin B kita belajar tentang atom dan partikel penyusunnya. Nah, sebetulnya atom ini juga sudah pernah kalian pelajari di kelas 8 dulu pada saat kita membahas tentang materi penyusun zat. Ya, dimana atom itu terdiri dari partikel, ada subatom. Nah, subatom itu apa saja? Tentunya kalian masih ingat tentang proton, neutron, dan elektron. Nah, itu nanti akan kita bahas sedikit. Kemudian yang kedua, nomor atom dan nomor massa. Nah, mungkin kalian juga masih ingat apa itu nomor atom dan apa itu nomor massa pada saat kita bahas di kelas 8 dulu. Kemudian poin C, prinsip pembentukan molekul. Nah, di sini kalian nanti akan sedikit mengenal tentang teori atom atau yang disebut dengan konfigurasi elektron. Kemudian kalian juga mengenal ion, bukan tetangga kalian loh ya ion, tapi di sini nanti adalah ion yang menyusun zat. Kemudian identifikasi unsur. Nah, ini yang pada poin C, ada 3 sub bahasan. Sedangkan pada poin D kita belajar tentang karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita akan kita identifikasi karakteristiknya, akan kita lihat strukturnya. Misalkan nanti kita contohkan ada intan atau granit, kemudian ada plastik, ada logam, ada gigi. Nah, ini nanti akan kita lihat karakteristiknya bagaimana. Kenapa benda itu lembek, kenapa benda itu keras. Nah, di sini nanti akan kita pelajari. Ini materi pada bab 4. Kemudian materi pada bab 5 kita belajar tentang kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan sekitar atau di lingkungan kita. Ya. Jadi kita belajar tentang listrik. Tentunya listrik ini tidak asing lagi bagi kalian. Kalian tiap hari sudah bersahabat dengan listrik. Kalau yang belum bersahabat boleh berkenalan langsung di rumah masing-masing tapi ya, berkenalan dengan listrik. Pada subbab A kita belajar tentang konsep listrik statis ya. Jadi listrik itu kita bedakan menjadi 2, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Nah, pada poin A ini kita belajar tentang konsep listrik statis. Ya, listrik statis ini dalam kehidupan sehari-hari juga sering disebut dengan listrik tidak bergerak atau listrik diam. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah muatan listrik. Ya, listrik itu ada muatannya, tentunya kalian sudah tahu. Apa saja muatannya? Yaitu positif dan negatif. Nah, ini nanti kita pelajari kenapa benda itu bisa bermuatan listrik positif
kenapa benda bisa bermuatan listrik negatif. Kemudian yang kedua, hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu berkaitan dengan muatan listrik pada poin A. Ya. Apa itu hukum Coulomb dan bagaimana penerapannya nanti akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga, medan listrik. Ya, tentunya kalian tahu dua kata medan dan listrik. Medan itu apa? Medan itu daerah, listrik adalah listrik, berarti daerah yang masih dipengaruhi oleh listrik ya. Seperti apa medan listrik dan bagaimana cara menggambarkannya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian poin 4 tentang beda potensial dan energi listrik ya. Jadi nanti kenapa beda potensial atau yang sering kita sebut dengan nama tegangan listrik ya, itu ada yang 220, ada yang 110 volt, ada yang 1000 volt dan seterusnya. Kemudian energi listrik ya, berkaitan dengan energi tentu kalian sudah mengenal apa itu energi di kelas 8 atau di SD kalian juga sudah mengenal tentang energi. Di sana kalian sudah pelajari tentang bentuk-bentuk energi dan perubahan energi. Nah, di sini kita khusus akan mempelajari tentang energi listrik. Energi listrik juga seperti itu. Bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian poin 5. Kelistrikan pada sel saraf. Nah, ternyata kita atau makhluk hidup itu punya listrik, terutama pada sel sarafnya. Karena kalau tidak ada listrik di sel saraf kita, maka informasi-informasi yang kita dapatkan atau yang didapatkan oleh indera kita, tentunya kalian masih ingat panca indera kita, baik mata, kulit, hidung dan seterusnya ya, itu dikirimkan ke otak dengan menggunakan sel saraf yang mengandung listrik. Kemudian yang keenam, hantaran listrik atau nanti dikenal dengan benda yang dapat menghantarkan listrik ya. Di sana kita akan mengenal 3 jenis benda: isolator, konduktor, dan semikonduktor. Nanti akan kita pelajari di sana. Dan yang ketujuh, hewan-hewan penghasil listrik. Jadi hewan pun juga ada yang menghasilkan listrik ya. Apa saja hewannya? Ya nanti akan kita pelajari. Kemudian yang B, listrik dinamis. Tadi kita sudah mengenal listrik statis, sekarang listrik dinamis. Kalau listrik statis itu listrik diam, sedangkan listrik dinamis adalah listrik bergerak. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah arus listrik. Nah, ternyata listrik itu ada arusnya, bukan cuma lalu lintas yang ada arusnya, listrik pun juga ada arusnya. Sungai ada arusnya ya. Jadi arus listrik juga mempunyai arus, listrik juga mempunyai arus. Nah itu. Yang kedua adalah rangkaian listrik. Nah, kalian mungkin sudah pernah mendengar ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah itu nanti yang akan kita pelajari. Apa bedanya, apa keuntungannya, apa kelemahannya. Kemudian yang ketiga, karakteristik rangkaian listrik. Tahu juga disebut dengan ciri-ciri rangkaian listrik, kelebihan dan kelemahannya dari listrik yang dirangkai secara seri dan listrik yang dirangkai secara paralel. Yang keempat adalah sumber arus listrik. Yang namanya sumber itu berarti asal. Dari mana asal arus listrik? Ya, tentunya nanti akan kita pelajari. Mungkin kalian sudah mengenal yang namanya baterai, aki, generator. Itu semua adalah sumber arus listrik. Selain sumber arus listrik, ada juga sumber-sumber energi listrik. Ya. Jadi, ada sumber yang atau benda-benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Sehingga benda tersebut bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan arus listrik. Jadi energi listrik itu nanti bisa menghasilkan arus listrik atau sebaliknya. Itu dari mana sumber-sumbernya. Kemudian yang keenam adalah transmisi energi listrik.
Tahu transmisi? Ya, pintar sekali. Transmisi adalah perpindahan energi listrik atau penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lain. Dari sana tempatnya misalkan di Python, dipindah ke rumah kalian. Nah, ini kok bisa nyampe? Bagaimana caranya? Pakai apa? Dan seterusnya itu nanti akan kita pelajari pada poin 6 bab listrik dinamis. Kemudian selanjutnya adalah C, teknologi dalam lingkungan. Jadi banyak sekali teknologi yang menggunakan energi listrik ya. Kalau di rumah kalian ada kulkas, ada lampu pijar, ada neon, ada setrika dan teman-temannya itu ya, yang semua menggunakan energi listrik, itu disebut adalah teknologi listrik, yaitu teknologi yang memanfaatkan energi listrik. Nah, semua teknologi itu tentunya kita harus bisa menggunakan dengan bijak, dengan baik, agar energi listrik yang digunakan di rumah kita tidak boros atau tidak berlebihan. Untuk itu kita perlu yang pertama mengupayakan penghematan energi listrik. Bagaimana caranya? Ya, cari teknologi atau benda-benda yang hemat energi listrik, atau kita bisa menggunakan seperlunya saja. Yang kedua, menggunakan teknologi listrik di lingkungan sekitar. Nah, itu tadi sudah disinggung pada poin 1 bahwa penggunaan teknologi listrik itu tidak boleh sembarangan karena bisa boros, selain itu juga bisa berbahaya. Ya, kalau terjadi konsleting bisa terbakar semua nanti rumahnya. Ya, kalau terbakar nanti kan yang rugi kita sendiri. Nah, yang ketiga nanti akan kita pelajari bagaimana agar bahaya-bahaya yang ditimbulkan dalam penggunaan energi listrik itu bisa kita cegah atau kita minimalisir. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita pelajari pada poin 3. Nah, 2 bab ini yang akan kita pelajari selama semester ganjil ini. Ya, jadi selama semester ganjil kelas 9 kita mempelajari 2 bab yang telah saya uraikan. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti mengisi absen yang akan Pak Guru, mengisi daftar hadir yang akan Pak Guru sampaikan melalui WA kelas. Juga nanti Pak Guru bagikan buku gratis, yaitu buku IPA kelas 9 di WA kalian masing-masing. Silakan nanti di-download, dipelajari. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita belajar pada bab 4 ya, poin A dan B. Tolong nanti dibaca bukunya dan dirangkum. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingatkan lagi yang belum sholat duha segera sholat duha mumpung masih ada kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.